Akhirnya di sini Rianti tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Setelah pada akhirnya Rianti yang selama ini mempertanyakan soal tanda lahir kaki yang ada di kaki Mutiara, ternyata Mutiara sempat menjawab kalau tanda lahir ini ketika ia waktu itu sempat dilahirkan semasa bayinya. Dan ternyata kaki yang ada tanda lahir tersebut sama persis seperti anak dari Rianti yang pada saat itu ia lahirkan. Hingga momen ini membuat Rianti kali ini benar-benar bisa merasakan kehangatan antara sosok ibu dan juga anak kandung. Dan pada akhirnya di sini Rianti juga benar-benar akan membandingkan foto dirinya, maksud saya foto anak kandungnya bersama dengan Mutiara pada saat itu di tanda lahir yang sama mirip dan sama benarnya. Akhirnya semua benar-benar terungkap kalau ternyata selama ini Rianti selalu bertindak kasar terhadap anak kandungnya sendiri, bahkan ia lebih percaya sama orang lain daripada anak kandungnya saat ini, guys. Inilah momen haru, momen yang saat ini membuat kita benar-benar dibikin terkejut karena pada akhirnya Rianti akan segera mengetahui kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Pasti ketika mengetahui Mutiara adalah anak kandungnya, ia tidak akan pernah mengizinkan Mutiara untuk bertempat tinggal di rumah dari Firman yang kali ini sangat begitu jahat. Bahkan ternyata di sini Aurel Kenjo pastinya akan sangat begitu terkejut kalau ternyata Rianti ini adalah anak kandung dari Rianti. Sepertinya di sini Sandra akan benar-benar kejang-kejang karena pada akhirnya dengan sangat begitu gerak cepat, Rianti akan segera melakukan perjodohan antara Kenzo dan juga Mutiara. Agar tadi terlepas itu, semua aset kekayaan pastinya akan jatuh ke tangan Rianti. Dan bisa dibilang ya guys, saat ini Aditya pun benar-benar sangat begitu shock berat kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari Rianti. Lalu bagaimanakah reaksi dari Aditya selanjutnya guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas guys. Adegan yang akan terjadi selanjutnya mengenai perihal ini nampaknya kita perlu membahas di episode sebelumnya. Tentang bagaimana Kenjo yang benar-benar akan sangat begitu merasa kehilangan ketika Mutiara yang sudah bertempat tinggal bersama dengan Firman. Kenjo sendiri entah kenapa, ia mempunyai insting yang cukup lebih kuat mengenai perihal dirinya yang benar-benar selalu menyangka kalau Mutiara bukanlah anak kandung dari Firman. Entah kenapa ini feeling dari Kenjo pun bisa merasakan hal seperti itu. Apalagi Aditya yang kini benar-benar merasa bengong ketika ia sempat memikirkan tentang perihal status Mutiara adalah anak kandung dari orang lain. Apalagi orang yang selama ini benar-benar tidak dikenal oleh Aditya. Namun, yang perlu kita tahu saat ini Mutiara yang sempat berpisah dan berpamitan kepada seluruh anggota rumah keluarga dari Pak Aditya. Ia pada saat itu sempat memeluk Rianti. Apakah ini merupakan suatu pertanda kalau Rianti akhirnya tahu kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya? Karena sebelumnya memang Rianti juga sempat memarahi Mutiara ketika berada di kamar Mutiara. Ketika Mutiara sholat, di situ ia melihat tanda lahir kaki dari Mutiara yang sempat terlihat. Lalu di sini Rianti pun sempat terkejut. Apakah tanda lahir tersebut bisa menandakan kalau Rianti bisa bertemu kembali bersama dengan anak kandungnya? Karena anak yang baru saja dilahirkan oleh Rianti pada saat itu adalah anak bayi yang mempunyai tanda lahir yang berada di kaki. Tanda lahir ini sama persis seperti anak dari Rianti. Namun Rianti berpikir ini bukanlah anak kandungnya, namun dia juga sempat mempunyai inisiatif kembali untuk supaya bisa berpikir positif guys.
Di sisi lain, nampaknya Bipa yang saat ini menginformasikan tentang keberadaan Mutiara kepada Ivan. Sebenarnya Ivan tahu nih seluk-beluk bagaimana karakter dari Mutiara karena Ivan sendiri adalah teman masa kecil mereka ketika mereka berada di kampung. Ivan yang saat ini benar-benar ingin bertemu bersama dengan Mutiara karena saat itu Ivan mempunyai keperluan mengenai perihal foto keluarga dari Mutiara yang sudah lengkap. Pada akhirnya foto dari Pak Aditya yang sempat terhapus kini sudah mulai bersih dan mulai pulih kembali, dan Ivan akan memberikan foto tersebut kepada Widuri, maksud saya kepada Mutiara. Di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini nampaknya Mutiara sampai di rumah Firman. Firman pun sempat memberikan sebuah kamar kecil, kamar mini, dan kamar tersebut serba sederhana guys. Dan mungkin Firman sendiri ia bisa mempunyai dua loka. Loka yang pertama, ia akan mendapatkan cuan terus-menerus mengalir dari Sandra. Dan loka yang kedua ini, ia akan mendapatkan uang banyak. Karena pada akhirnya Mutiara tidak akan pernah diambil lagi oleh keluarga dari Aditya, begitupun juga dengan Kenjo. Ia juga sempat menghubungi salah satu owner, agen besar di negara Kamboja. Ia sempat menghubungi salah satu ownernya dan ia juga sempat ingin menjual Mutiara kepada owner tersebut guys. Ini cukup sangat keji sekali nih. Firman palsu tak cuma hanya mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya, bahkan ia akan menjual Mutiara. Ini cukup lebih membahayakan guys. Namun untungnya pada saat itu Kenjo yang sempat diam-diam datang ke rumah Firman untuk melihat kondisi Mutiara, karena saat ini Kenjo pun sempat kepikiran, khawatir dengan Mutiara. Entah kenapa hati dari Kenjo ini sempat terketut ingin bertemu bersama dengan Mutiara, dan untungnya juga di sini Kenjo berhasil mendengarkan semua percakapan dari Firman. Karena kecerobohan Firman sendiri, akhirnya Kenjo tahu siapakah Firman sebenarnya. Di sini ternyata Firman akan menjual Mutiara ke luar negeri. Dan akhirnya di sini Kenjo tahu semua percakapannya, dan di sini Kenjo benar-benar murka, langsung saja menghajar Firman. Dan dia akan segera mengancam Firman untuk segera dipenjarakan. Bahkan tak cuma itu, di sini akhirnya Firman pun menyerahkan diri kalau dirinya adalah orang suruhan dari Sandra. Semua benar-benar terbongkar di episode malam ini. Bahkan Mutiara pun sempat keluar dan melihat kalau ternyata Kenjo dan juga Firman sempat berantem. Bagaimanakah keseruan lainnya? Kita tunggu saja guys. Lanjut ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.